lagi dengan saya Nugos. Nah, kali ini saya pengen ngajak teman-teman untuk bertemu dengan seorang ibu yang namanya Ibu Suli. Lokasinya ini ada di Gardu Pandang Merapi, Kaliurang, Yogyakarta. Kita akan sedikit mencari cerita tentang Merapi dari Ibu Suli. Kebetulan Ibu Suli ini adalah narasumber yang bisa kita percaya. Untuk cerita selanjutnya ikuti saya. Ayo. Ayo teman-teman, ikuti. Halo teman-teman, selamat sore. Jadi kita sudah sampai di tempat tujuan. Nah, ini tempatnya ya di lereng Merapi, sekaligus tempat di mana kita akan menjumpai seorang ibu. Saya akan perkenalkan langsung dengan Jumpa lagi. Sehat selalu. Amin. Gimana kabarnya? Baik, kamu sendiri? Syukurlah Bu, alhamdulillah. Iya. Jadi gitu, sekalian mumpung kita di sini, kita pengen cerita-cerita sama ibu, boleh ya Bu ya? Kita kan tahu Merapi itu adalah salah satu gunung teraktif di dunia. Nah, kita melihat itu dari kacamata ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, kalau dari sisi spiritual itu Merapi itu sebenarnya apa dan seperti bagaimana kalau dari sudut pandang spiritual dari ibu? Kalau bagi saya, yang saya lihat dari mata batin, Merapi itu adalah sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Setra Lengat. Setra Langit. Citra Langit. Ya. Itu kerajaan yang dipimpin oleh para siluman yang bernama Eyang Sapu Jagat atau Eyang Brawijaya yang pertama. Untuk dua bukit ini sebenarnya gerbang atau gapura. Oh, jadi dua bukit ini yang berdampingan dari timur sampai ke barat ini ya Bu ya? Iya. Masing-masing bukit ini apa Bu? Ada nama khususnya atau enggak kira-kira? Kalau dari leluhur dulu itu namanya, kalau yang Bukit Turko itu dinamakan Bukit Turko itu namanya Boko Paman. Paman. Ya, Bukit kalau Turko. yang di Bukit Pelawangan yang ada gua Jepangnya itu adalah Biung Bibi. Nah, sungai yang ini lurus, ini Sungai Kaliboyong itu garis lurus Keraton Jogja dengan pantai selatan. Kalau untuk ke spiritualnya, tempat lalu lalangnya Ibu Ratu Bidulus sama semua punggawa pantai selatan. Jadi semacam seperti jalan ya Bu, jalan Iya, tembus jalan dari tol. tadi kan udah penjelasan Ibu sempat menyebut yang namanya Eyang Sapu Jagat. Jadi Eyang Sapu Jagat itu sebenarnya siapa kalau menurut Ibu, dan apakah Eyang Sapu Jagat itu memiliki daerah kekuasaan tertentu di area tertentu di seputaran Merapi atau di lokasi mana di bagian Merapi? Mungkin apa Ibu boleh bercerita sedikit tentang Eyang Sapu Jagat? Iya. Kalau Eyang Sapu Jagat itu sebenarnya adalah penguasa. Kalau di sebuah kerajaan, ibaratnya Merapi kan kerajaan Setra Langit. Itu penguasanya Eyang Brawijaya yang pertama atau Eyang Sapu Jagat. Nah, untuk jalur ke Kaliboyong ini sampai pantai selatan itu menuju kerajaan Kayangsari. Kayangsari yang memimpin adalah Ibu Ratu Kidul atau Dewi Nawang Wulan. Oh, Dewi Nawang Wulan Ya, itu nama lainnya Ibu yang Ratu Kidul. ya, yang istri Joko Tarub itu yang punya putri yang bernama Dewi Nawangsih. Dewi Nawangsih. Ya, atau Dewi Lanjar yang di penguasa Laut Utara. Jadi kalau untuk dilihat, yang saya lihat setiap hari, saya melihat, karena saya melihat dengan mata batin, jadi memang kehidupan di Kerajaan Setra Langit itu sudah ada tugas-tugas sendiri untuk yang arah timur, arah barat, Bukit Turko, Bukit Pelawangan, sampai Gardu Pandang, sampai daerah Mbah Marijan itu sampai mencakup ke Keraton Kayangsari itu. Jadi masing-masing wilayah itu ada seperti pembagian kekuasaan sendiri-sendiri ya Bu ya. Iya. Cuma untuk satu kerajaan besarnya itu dipimpin oleh Eyang Sapu Jagat. Iya. Soalnya ibaratkan satu pohon seperti pohon beringin. Jadi dari puncak Merapi sampai pantai selatan itu seperti pohon beringin. Jadi yang cabangnya itu yang terutama untuk 7 bidadari itu tugas yang paling utama. Ada bidadarinya juga Bu. Iya. Bidadarinya itu siapa saja Bu? Yang paling pucuk Merapi itu Dewi Kencono atau yang dinamakan Dewi Kesuburan. Dewi Kesuburan, Dewi Kencono. Yang arah Jalan Lahar
ini Merapi. yang itu Dewi Tanjung Arum, itu Dewi Hujan. Dewi Hujan. Yang di itu Gunung Torgom itu Dewi Tanjung Anom, itu Dewi Kemakmuran. Berarti Turgo itu yang paling barat ya Bu ya, sebelah barat ya Bu ya? Iya. Yang di Bukit Pelawangan itu yang selalu bersama dengan Eyang Singobarong. Yang Singobarong itu yang kepalanya singa tapi badannya manusia. Itu Dewi Sekar Langit atau Dewi Pramisti, itu Dewi Pemikat. Yang di gardu, juga Dewi Pemikat. Yang di gardu pandang sini Dewi Kedamaian atau dinamakan Dewi Ambarwati atau dengan nama lain Nyai Dahyang. Nyai Dahyang. Ya, di arah timur itu daerah Mbah Marijan itu sekelilingnya itu Dewi Kekayaan atau Dewi Asmorowati. Dewi Asmorowati. Ya, sampai ke pantai selatan atau Keraton Kayang Sari yang dipimpin oleh Ibu Ratu Kidul sendiri itu Dewi Nawangwulan. Nah, kalau Taman Sari itu wilayahnya Nyi Roro Kidul, itu di daerah Parangtritis yang sering banyak korban itu loh. Itu kan dulunya senopati perang zaman Majapahit itu Retno Dumila. Kalau wilayah Nyi Blorong itu Keputren itu dari Parangendok sampai Bolangse. Sebelah timurnya Parangtritis ya Bu ya? Ya, itu namanya Keputren. Keputrennya. Tempat tinggalnya Nyi Blorong itu. Nyi Blorong itu perkawinan gaib dengan manusia, itu putrinya Dayang Sukmawati dengan Pangeran Hanyakrokusumo. Jadi banyak sekali ya Bu cerita-cerita dan tokoh-tokoh yang memuat satu kisah besar di masa lalu yang membentuk mitos-mitos atau mungkin spiritual dari Merapi sampai ke Anda sangat jarang sekali ingin melihat atau mendengar cerita. Jadi sekiranya ke depan nanti cerita-cerita dari Ibu ini akan guna sekali buat mereka. Kalau dari gunung yang sebelah timur ini Bu, Bopo Bibi ya Bu ya? Ini Bopo Paman, ini Biung Bibi. Oh, Biung Bibi. Gunung Torgo Bopo Paman, Gunung Pelawangan Biung Bibi. Kalau Bu, dari cerita yang Ibu tuturkan tadi, saya menangkap bahwa korelasinya Merapi, yang Sabu Jaga dan monyet-monyet ini sebenarnya masih ada satu kesatuan. Apakah betul jika saya berpikir bahwa monyet-monyet ini masih berada di bawah pengawasan yang Sabu Jagat yang ada di puncak Merapi itu? Iya masih, karena sebuah kerajaan itu kan juga seperti di manusia seperti ini, jadi bermacam-macam bermacam-macam yang tinggal. Sedangkan Kera sendiri di situ juga ada satu kubu juga, ada aja ratunya juga. Jadi semacam kerajaan Kera sendiri, cuman masih berada dengan Merapi ini. Merapi ini kan masih sering kayak dikategorikan sebagai gunung yang sering batuk-batuk, erupsi, meskipun erupsinya nggak terlalu besar. Kadang pas erupsinya besar itu ada semacam orang bilang awan panas yang menyerupai seperti yang petrola, yang anoman, atau itu gimana Bu menurut pandangan Ibu? Kalau menurut pandangan saya, itu kan para leluhur yang sudah tidak ada ya. Itu wajah-wajah seperti itu memang ingin diakui. Mengambil rupa gitu. Mengambil rupa memang ada di dunia lain juga. Sedangkan dia menampakkan diri itu biar hanya ingin diakui bahwa perjuangan-perjuangan para leluhur dulu kan untuk anak cucu kita sekarang ini. Benar. Tapi anak cucu sekarang kita ini kan tidak tahu sejarah. Terkadang lupa. Nah, makanya dia hanya ingin diakui aja, menyampaikan pesan bahwa aja, mereka itu termasuk bagian dari leluhur yang sekarang ada. Iya, seperti itu aja. Nah Bu, Ibu kan di sini sambil membuka warung, sambil menunggu orang mungkin yang berwisata, atau juga mungkin Ibu jaga-jaga monyet yang ada di sekitaran sana. Dan saya kebetulan melihat di warung Ibu ini pakai gambar monyet. Apa ada hubungannya atau kaitannya dengan monyet-monyet yang sering turun gunung ke sini, atau mungkin ada kaitannya juga dengan monyet-monyet yang ada di Merapi sana Bu, kira-kira Bu? Ya, kalau saya kenapa saya membuat logo dengan monyet, mungkin kalau hanya saya mikirnya karena saya suka saja, penyuka binatang. Penyuka binatang aja.
Sedangkan monyet-monyet itu saya juga merasa kasihan karena mungkin juga kekurangan makan. Betul, apalagi waktu kemarau dan paceklik ya Bu ya. Iya, kekurangan makan. Sedangkan monyet-monyet yang terutama untuk yang di gardu pandang itu memang dengan saya sudah terlalu akrab. Tapi saya juga merasa itu juga anak-anak saya, walaupun dia berwujud beda dari manusia, tapi dia berwujud monyet. Tapi saya sudah merasa bahagia kalau dia datang, walaupun dia datangnya seminggu sekali, 3 hari sekali, terutama yang saya beri nama Toto. Oh, jadi ada namanya masing-masing Bu dari Iya. monyet-monyet yang saya beri logo Kera ini karena biar Kera juga tahu kalau tempat yang ada logonya Kera itu tempat makanan saya. Di situ ibu sudah menyediakan makan, terutama pisang, nasi, ketela kan gitu. Tapi juga ada donatur-donatur yang membantu saya juga untuk memberi makan. Iya, ya kemarin sempat dari terutama dokter hewan itu dari Serumbung, dari Magelang itu membawakan pisang, ketela ya. Untuk diberikan ke komunitas Kera yang ada di sini. Iya, ya? Untuk sini karena kalau yang di timur kan saya nggak menangani, yang sini kan saya menangani lebih dari 70 kurang lebih. Oh, satu grup itu ada 70? Iya, YouTube juga saya. Oh iya, saya pernah juga Bu melihat, kalau nggak salah di YouTube-nya Ibu itu, Ibu juga sempat memberi masing-masing monyet itu nama sendiri-sendiri gitu. Itu sudah berapa jumlah banyak kera yang Ibu kasih nama Bu? Itu sudah ada 40-an. 40 ya. Alam ini kan bukan cuma punya manusia dong. Yes. Kita harus tetap introspeksi diri juga kalau alam ini kita tinggali bermacam-macam makhluk ciptaan Tuhan yang dihidupkan. Jadi kita ya harus sebagai orang saling menjaga, saling menghormati, walaupun itu sebatas semut, sebatas kera, itu ya harus dijaga. Kasihan karena bagian kan dari ciptaan yang Maha Kuasa. Nah kalau kita langsung kita membenci ciptaannya Allah kan ya kita sendiri gimana? Kita kan terlihat kita serakah, kan gitu. Tapi ingat juga itu pesan moral yang sangat bagus. Iya, hukum manusia bisa dijual beli, tapi hukum alam tidak bisa. Tolonglah kita saling mengasihi, apalagi dengan kehidupan yang seperti sekarang ini. Ada kita kena musibah dari corona, dari semuanya, itu kan kita suruh mengintrospeksi diri untuk kembali ke kasih. Sayangilah sekeliling kita, termasuk makhluk hidup di sekitar kita, terutama meskipun itu bentuknya binatang dan tumbuh-tumbuhannya Bu ya. Itu yang tidak banyak orang seperti Ibu, tapi ini semoga berguna bagi siapapun yang mendengar, melihat, dan pesan moral ini semoga bisa kita tangkap bersama-sama supaya kita semua dari masing-masing yang mengetahui bisa untuk saling menjaga, merawat, atau mungkin memperbaiki ya alam di sekitar Merapi sini, termasuk lingkungannya, termasuk monyet-monyet yang ada di sini, tumbuh-tumbuhannya juga menjaga alamnya supaya tetap lestari dan bersih.